Di video kali ini, saya akan membahas tentang motor skuter matic retro klasik yang desainnya cukup keren menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Garasi 31. Pada video kali ini saya tidak akan membahas tentang mobil, namun saya akan membahas tentang sebuah sepeda motor matic yang bentuknya retro abis. Ya, motor tersebut adalah Yamaha Mio Vino. Motor ini dikeluarkan oleh Yamaha pada tahun 2014 yang lalu, atau Mio Vino versi baru yang diluncurkan saat itu, setelah sebelumnya sudah ada motor jenis ini di Indonesia. Kalau dilihat dari bentuk desainnya, motor ini sangat retro klasik dan sangat menarik. Bahkan menurut saya ini yang paling oke jika dibandingkan dengan motor skuter matic retro klasik lainnya yang masuk di Indonesia. Dari bodinya, motor ini menganut model S. Jadi kalau teman-teman perhatikan, bodi mobil ini seperti bentuk S dari depan hingga belakang yang menyambung. Warna dan stripping motor ini juga sangat oke, sangat padu sekali menurut saya. Dari beberapa varian yang diluncurkan oleh Yamaha, warna inilah yang paling serasi dan paling banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Untuk bodi depan, desain lampu motor ini menganut model diamond ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari jarak jauh, headlampnya itu model diamond. Kemudian lampu sein juga terpisah dengan bentuk yang cukup sipit, dan ini membuat desainnya semakin oke sih. Kemudian kita berpindah ke handlebar ya, atau stang. Meskipun ini skuter matic, namun penataan handlebarnya seperti motor sport ya. Jadi teman-teman bisa dengan mudah menggantinya dengan handlebar yang sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Mau agak dilipat juga bisa, pokoknya bisa diatur sesuai dengan keinginan pemakainya lah. Kemudian speedometer motor ini juga unik. Kalau teman-teman perhatikan, desainnya mirip dengan speedometer mobil retro klasik yang terkenal itu. Kemudian informasi yang ditampilkan dari speedometer ini juga sangat simpel sekali, cukup informatif bagi pengguna sepeda motor ya tentunya. Kemudian untuk penunjuk bahan bakar dibuat terpisah dan membuat kondisi semakin oke tentunya. Jadi wah, ajib habis lah tentunya desain ini. Kemudian yang paling menarik adalah desain spionnya yang sangat klasik banget dengan bentuk bulat dan tangkainya menggunakan besi yang dilapisi krom. Ini mengingatkan saya tentang sepeda motor Vespa 2 tak ya, yang sangat klasik dengan spion yang sama. Untuk suspensi depan masih menggunakan sistem teleskopik dengan sistem pengereman depan cakram dan belakang tromol ya. Kemudian motor ini juga punya fitur parking brake system hanya dengan menekan tombol tuas rem bagian kiri. Jadi fitur ini sangat berguna ketika teman-teman parkir di medan yang menurun atau curam. Cukup menekan handle rem bagian kiri dan menekan tuasnya, nanti akan aktif sistem parking brake ini. Kemudian kita beralih ke bagian jok ya. Kalau boleh saya bilang, ini cukup empuk dengan desain yang cukup menarik juga. Ketinggiannya juga cukup sesuai dengan sisi handlebar ya, sehingga orang seperti saya dengan ketinggian lebih dari 170 cm masih sangat oke untuk menaiki motor ini. Untuk membuka jok bisa menggunakan kunci dari bagian depan. Jadi sistemnya kita tinggal putar kunci ke kiri, jok akan terbuka. Kemudian di bawah jok akan terdapat bagasi, namun ukurannya ini kecil ya. Kemudian tangki ada di bagian belakang yang bisa dibuka dengan mudah ketika kita mau isi bensin. Kapasitas tangki motor ini lebih dari 4 liter. Kalau menurut saya ini cukup gede dengan ukuran skuter matic ya. Kemudian di bagian belakang, lagi-lagi Yamaha menempatkan desain lampu yang sangat menarik, baik untuk lampu stop maupun lampu sein. Ini membuat kesan retro klasik semakin terasa di motor ini. Suspensi model monoshock di bagian belakang. Untuk tipe sport, warna shock breaker-nya berwarna merah. Cukup oke juga menurut saya. Kemudian V-beltnya juga tidak terlalu menonjol sehingga tidak terlihat memakan tempat atau tidak terlalu gede. Sedangkan untuk velg, standarnya menggunakan velg racing ukuran 14, namun tidak terlalu lebar. Pengalaman saya ketika menggunakan velg bawaan ini kurang nyaman dan mudah sekali bocor.
Sehingga waktu itu saya putuskan untuk mengganti velg jari dengan tapak lebar dari merek Wilwood ya. Ini cukup membantu untuk menaikkan ukuran ban dan tidak membuat motor saya mudah untuk bocor, sehingga nyaman untuk dipakai ketika berpergian baik jarak jauh maupun jarak dekat. Sedangkan untuk mesin, motor ini kapasitasnya 115 cc dengan sistem fuel injection ya. Perlu teman-teman ketahui, ini merupakan motor Mio Vino pertama yang menggunakan sistem ini ya, sehingga ini merupakan teknologi yang cukup mutakhir waktu itu. Dengan sistem YMZF-I, motor ini bisa melibas segala medan dengan konsumsi BBM yang sangat irit tentunya. Sedangkan untuk harga motor ini sekarang berkisar 9 juta rupiah ya secondnya. Kalau dulu, saya ketika mencari motor ini agak susah, karena waktu itu baru diluncurkan dan langsung kepincut motor ini. Ketika itu saya keliling di dealer Yamaha yang ada di Solo Raya, dan hanya mendapatkan di satu tempat saja. Sedangkan di tempat lain suruh inden beberapa hari. Bahkan saking kepincutnya, dulu saya sampai jual motor fiction saya untuk membeli motor skuter retro klasik ini. Oke, mungkin itu dulu ya review singkat saya mengenai motor Mio Vino, dan saya masih merekomendasikan motor ini untuk dimiliki oleh teman-teman semuanya di tahun 2020 ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa share, like, dan komen di video ini serta subscribe channel Garasi 31 agar kalian terus bisa menonton video-video menarik yang dibuat di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.